Hello everyone, welcome to Be Proficient in English with Binus. My name is Listia and I'm going to be your instructor. Kali ini kita akan membahas tentang writing poetry. After watching the video, you will be able to identify steps to write a simple poem. Let's start. These are some rules for writing good poetry. There are no officially sanctioned rules of poetry. However, as with all creative writing, having some degree of structure can help you rein in your ideas and work productively. Oke, berikut adalah guidelines for those looking to take their poetry writing to the next level. Yang pertama, disarankan untuk teman-teman read a lot of poetry. Dengan membaca banyak poetry atau banyak puisi, teman-teman akan bisa mengidentifikasi jenis-jenis puisi apa yang kalian lebih suka untuk buat dan tulis dan bentuknya seperti apa. And you can listen to live poetry recitations. Pengalaman mendengarkan sebuah puisi dibacakan bisa membuat teman-teman untuk mengidentifikasi atau berlatih untuk menggunakan language devices atau bahasa-bahasa yang sering digunakan di dalam puisi, seperti alliteration and metonymy. It can be musical, as such when you attend a poetry slam for the first time and hear the snappy consonant as the poem is read out loud. Dan teman-teman bisa mengidentifikasi penggunaan language devices-nya dan juga teman-teman bisa mengidentifikasi bagaimana menggunakan sound pattern di dalam puisi, seperti menggunakan bahasa atau pattern yang sound pattern yang ritmik, dan juga penggunaan meter atau peletakan stressed dan unstressed syllable di dalam puisi. By listening to the sound of a good poetry, you discover the beauty of its constructions. Jadi, seperti yang saya sampaikan di video modul sebelumnya, puisi bisa lebih dihayati atau dimengerti ketika puisi dibacakan secara lantang atau dibacakan read out loud. Dengan dibacakan secara lantang, sebuah puisi, kita bisa mengetahui bagian mana yang ditekankan atau dalam bahasa Inggris kita bilang dengan stress dan bagaimana yang unstressed. Dan peletakan stress dan unstressed kita sebut dengan meter. Dan juga teman-teman bisa mengidentifikasi permainan kata untuk kita bisa membuat sound pattern atau pola suara yang khas dari puisi, yaitu pola suara yang ritmik. Teman-teman bisa memulai dengan sederhana atau start small. A short poem like a haiku or a simple rhythm poem might be more attainable than diving into a narrative epic. Teman-teman bisa mulai dengan membuat haiku atau puisi sederhana dengan beberapa kata atau puisi sederhana dengan hanya memiliki 1 atau 2 stanza. Enhance the poetic form with literary devices. Menulis puisi adalah kesempatan untuk teman-teman untuk bisa menyelami atau bereksplorasi dengan penggunaan bahasa. Teman-teman bisa bereksplorasi dengan penggunaan makna, misalnya membuat makna yang figuratif dengan kata-kata yang biasa dipakai sehari-hari, tapi bisa memunculkan atau menimbulkan makna-makna lain yang figuratif atau yang bukan makna langsung. Telling stories with your poem. Many ideas you might express in a novel or short story or an essay can also come out in a poem. Jadi, ide-ide yang biasa teman-teman tuliskan di dalam bentuk-bentuk tulisan lain seperti novel, cerita pendek, bisa juga teman-teman tuangkan di dalam sebuah puisi. A narrative poem like The Wasteland by T.S. Eliot can be as long as a novella, or The Raven by Edgar Allan Poe expresses just as much dread and menace and
and horror just like horror movies. Jadi teman-teman jangan khawatir, walaupun puisi formatnya atau template-nya lebih sederhana, lebih singkat, tapi idenya bisa juga sama exciting-nya dan sama interesting-nya dengan format-format yang lebih panjang. Tantangannya adalah teman-teman bisa menggunakan language devices atau bahasa-bahasa yang figuratif yang nanti akan bisa cocok untuk format singkat seperti puisi. Paint with words. When a poet paints with words, they use word choice to figuratively paint concrete image on the reader's mind. Teman-teman bisa bermain dengan imajinasi dalam puisi. Teman-teman bisa menanamkan sebuah emosi atau perasaan ya, emosi, perasaan yang konkret di dalam puisi teman-teman dan bisa juga dirasakan oleh pembacanya. Oke, sekarang can you give any more tips and suggestions for getting started with poetry writing? Put them in the comment section. If you already written a poem, please share it with us also in the comment section. Oke teman-teman, ini adalah akhir dari video ini. Selamat belajar and I'll be seeing you in another video. Bye for now.